Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, para kiai, para nyai yang hadir, yang saya hormati, saat ini kita telah memulai untuk menjalankan paket ketiga dari keseluruhan agenda transformasi organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Saya sudah sampaikan sejak awal, bahkan sejak sebelum muktamar, ketika saya berkampanye bertemu dengan cabang-cabang, bahwa saya menawarkan agenda transformasi organisasi. Dan saya bertekad untuk memenuhi janji itu, ya, karena saya berasumsi bahwa terpilihnya saya menjadi ketua umum ini berarti bahwa cabang-cabang dan slogan DNO ini juga menerima proposal saya tentang transformasi organisasi itu. Maka saya sejak awal menyebut bahwa pencalonan saya ini adalah melamar kerja. Pekerjaannya sudah saya identifikasi, yaitu transformasi organisasi itu, dan bahwa saya terpilih itu berarti lamaran kerja saya diterima, dan sekarang waktunya saya bekerja untuk menjalankan pekerjaan yang memang sudah didefinisikan sejak awal. Nah, transformasi organisasi ini memiliki 3 paket agenda besar. Yang pertama adalah agenda mengenai tata laksana organisasi. Ini yang pertama kali kita jalankan begitu start. Sejak awal saya sudah mengkomunikasikan terlebih dahulu mengenai hal-hal ini, gagasan-gagasan dan agenda-agenda ini kepada teman-teman yang mau saya ajak untuk bergabung di dalam kepengurusan di PBNU ini. Sebelum saya ajak bergabung dalam PBNU, sudah saya ajak bicara dulu, kita mau melakukan ini, setuju enggak? Kalau setuju ayo ikut, kalau enggak ya silakan nonton dari luar. Maka begitu start ini langsung kita mulai setelah pengukuhan. Yang pertama kali kita kerjakan adalah paket tentang tata laksana organisasi. Itu kita lakukan dengan membuat desain organisasi yang baru. Sehingga setelah dikukuhkan pada bulan Januari, bulan Mei 2022 kita langsung selenggarakan konferensi besar untuk menetapkan sejumlah peraturan perkumpulan. Ada 19 peraturan perkumpulan yang baru yang kita tetapkan sebagai desain organisasi untuk tata laksana penyelenggaraan organisasi kita ke depan. Dan ini masih terus berlangsung sampai sekarang. Dalam kongres terakhir beberapa tahun yang lalu, bulan lalu ya, kita sempurnakan dari perkum yang ada itu, karena ada beberapa yang harus membutuhkan penyesuaian, masih ditambah dengan 11
11 plus 4, jadi 15 pergub baru lagi. Karena kita ingin supaya tata laksana organisasi ini betul-betul mengikuti satu model keorganisasian yang baru. Dan yang paket yang kedua adalah paket sistem kaderisasi. Ntar sebelum itu, tata laksana ini nanti akan termasuk di dalamnya adalah pengelolaan berbagai macam lembaga yang ada di lingkungan NU. Madrasah-madrasah, perguruan tinggi, rumah sakit ini semua masuk dalam paket tata laksana organisasi. Sampai kepada digitalisasi, mulai dari administrasi sampai dengan urusan organisasi yang lain. Dan alhamdulillah digitalisasi administrasi di tingkat PBNU walaupun dengan pergulatan yang agak luar biasa sambil ngamuk-ngamuk dan segala macam, akhirnya bisa kita mulai bulan ini. Jadi nanti sampean tidak melihat lagi kertas atau tanda tangan pakai oret-oretan, tapi sudah pakai digital. Sudah kita mulai, dan ini nanti akan kita kembangkan terus sampai menjadi digitalisasi semua urusan yang berhubungan dengan NU semua dengan cara digital, soal tata laksana. Nah, kemudian paket yang kedua adalah soal sistem kaderisasi. Alhamdulillah kita sudah jalan, ini juga simultan dengan paket tata laksana tadi. Dan kita sudah jalan sekarang, kita sudah berhasil jalankan pelatihan kader tingkat paling dasar PDPKP NU itu sudah sampai sekitar 300-an angkatan dengan lulusan sekitar 34.000 orang kader PDPKP NU. PMK NU ini sudah ada lulusan sekitar 300 kalau tidak salah ya, 300 lulusan dari PMK-NU. Dan sekarang ini pengembangan kurikulum untuk AKN NU ini sudah sampai tahap menengah. Mudah-mudahan sebentar lagi selesai sehingga kita bisa segera selenggarakan Akademi Kepemimpinan Nasional NU ini. Ya. Ini paket yang kedua. Nah sekarang paket yang ketiga. Paket yang ketiga ini adalah paket terkait dengan pola aktivisme atau pola kegiatan NU. Nah ini adalah paket agenda yang memang sejak awal harus dikerjakan secara masif. Kenapa? Karena kita ingin membangun pola aktivisme, pola kegiatan yang berorientasi pada pelayanan basis. Jadi tidak bisa NU ini hanya berpikir untuk mendirikan lembaga ini, lembaga itu, lembaga ini, lembaga itu, bikin sekolah-sekolah baru, bikin toko, bikin rumah sakit, bikin perguruan tinggi, tidak bisa hanya begitu. Mendirikan pesantren-pesantren tidak cuma itu. Kita harus membawa orientasi aktivisme NU ini kepada pelayanan yang langsung buat atau bagi basis NU yaitu warga. Dan bahkan ini nantinya harus diperluas karena kita ingin memperkenalkan apa yang kita sebut sebagai khidmah inklusif. Harus diperluas dengan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Jadi kita tidak pilih-pilih. Kalau kita mau melayani atau memberikan manfaat kepada orang, kita tidak usah nanya ini orang NU apa bukan. Pokoknya siapa saja boleh ikut menikmati manfaat dari khidmah
Nahdlatul Ulama ini. Ini arah aktivisme ke depan yang harus kita jadikan pola. Nah sementara ini ya memang belum. Karena sementara ini kegiatan-kegiatan di basis kita ini hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan keagamaan tradisional saja. Apakah berupa pengajian-pengajian umum, majelis-majelis selawat, kelompok-kelompok yasinan dan tahlilan dan lain sebagainya. Nah kita ingin kembangkan menjadi khidmah yang lebih luas, lebih beragam sesuai dengan hajat hidup dari warga masyarakat di basis itu, di tingkat akar rumput itu. Nah, kenapa kita lakukan ini? Kenapa kita harus mengorientasikan kegiatan atau pola aktivisme NU ini pada pelayanan basis yang luas? Karena Bapak Ibu sekalian, ini ada fenomena yang luar biasa yang harus segera kita tangkap dan segera kita jadikan panduan, rujukan di dalam membangun Nahdlatul Ulama ini. Yaitu fenomena apa? Fenomena berkembangnya basis Nahdlatul Ulama ini dengan cepat sekali. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi ini sebagai jam'iyah, karena kita ini pengurus semua ini pengurus semua kan, PW, PC, PB, Banom ini juga pengurus kader semua. Yang kita pikir adalah bagaimana tanggung jawab kita kepada mereka yang sudah merasa NU ini. Mereka ini kita tidak kampanye, tidak ngajak, tidak membujuk-bujuk, tidak. Kita tidak melakukan apa-apa dan mereka tiba-tiba merasa NU. Terpanggil hatinya untuk ikut NU. Nah, sekarang gimana tanggung jawab kita? Kita sebagai orang yang menikmati jabatan-jabatan di dalam organisasi ini, tanggung jawab kita bagaimana? Nah inilah Bapak-Bapak sekalian dan Ibu-Ibu, Saudara-saudara, kita harus berpikir tentang bagaimana kita bisa memanjangkan jangkauan layanan kita sehingga mencapai mereka. Sehingga mereka merasakan secara langsung. Ya, 56,9% dari seluruh penduduk Indonesia yang 280 juta. Silakan hitung ada berapa. Ada sekitar 150 juta. Sekitar 150 juta. Ya. Kalau kita cuma mikir pesantren itu cuma 36.000 pesantren, 12 juta santri. Padahal yang NU sudah 150 juta, gimana sampean kalau cuma mikir 12 itu lah. Tidak bisa lagi begitu. Ya kita harus pikirkan nih bakul getuk, bakul tempe, bakul cilok, bakul martabak yang NU ini kernet, angkot, calo karcis itu yang merasa NU harus dipikir. Bagaimana kita ini bisa punya layanan yang menjangkau mereka dalam berbagai hajat hidup mereka sehari-hari. Ini yang harus kita kembangkan ke depan dan kita orientasikan ke depan. Kalau soal lembaga-lembaga madrasah, perguruan tinggi, rumah sakit dan lain-lain, serahkan kepada yang profesional. Gitu. Pengurus NU ndak usah ikut-ikutan ngurus, ngapain nanti malah berantakan sampai nggak ngerti rumah sakit kok, ngurus rumah sakit itu gimana? Nggak usah. Biarkan berdiri, serahkan pada manajemen profesional. Kita sekarang sudah bikin rancangan pergub untuk tata laksananya. Nanti kita jadikan peraturan perkumpulan sebagai sistem
layanan kesehatan NU. Untuk sistem pendidikan juga sekarang sedang kita bikin tata laksananya. Supaya ini semua lembaga ini profesional, kita tinggal atur tata laksananya hubungannya dengan organisasi. Tapi organisasi ini sendiri harus mengembangkan layanan untuk bisa menjangkau masyarakat warga secara langsung. Karena hajat hidup mereka ini beragam sekali. Nah itulah sebabnya maka kemudian kita melansir apa yang kita sebut sebagai gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama. Nah kenapa keluarga? Karena hajat hidup semua orang itu tertampung di dalam kehidupan keluarga. Karena maslahatnya orang per orang ini sangat terkait dengan maslahatnya keluarga. Anak yang baik itu kalau keluarganya baik-baik toh. Bapak yang bahagia itu kalau keluarganya harmonis. Ibu-ibu itu tidak stres kalau keluarganya juga keluarga yang harmonis. Maka semuanya bermuara pada keluarga, semua hajat dalam berbagai sektornya. Maka kalau kita berbicara tentang program NU, kita harus mengorientasikan sasaran program ini kepada keluarga-keluarga. Bagaimana keluarga ini bisa menikmati program yang dikerjakan oleh NU. Kalau kita bisa berpikir tentang dakwah misalnya, bagaimana supaya keluarga-keluarga ini bisa menerima program dakwahnya NU. Tentang ekonomi, bagaimana supaya ekonomi ini mencapai kemaslahatan keluarga. Gitu. Ya kita boleh saja kita bikin perusahaan-perusahaan atas nama NU. Untuk membiayai kepengurus misalnya ya. Ya bisa saja, tapi biaya yang dipakai apa? Dipakai untuk program kemaslahatan keluarga, begitu nantinya. Gitu. Ya, nah sekarang ini saya lihat beberapa cabang saya temui. Ada cabang-cabang misalnya yang kreatif sekali, mengembangkan macam-macam bisnis. Ada yang sampai punya bank sendiri. Ada yang punya armada bis pariwisata sendiri yang cukup besar. Ada yang mempunyai macam-macam. Nah pertanyaan saya itu kalau dapat duit yang ngumpul dipakai apa? Apa cuma mau dibagi-bagi di antara pengurus? Atau dibagi-bagi sebagai saweran kepada warga atau apa? Nah kalau dipakai programnya apa? Nah ini yang harus kita pikirkan. Ya, nah ke depan program itu orientasinya harus pada layanan warga. Nah itu sebabnya maka kita akan galang seluruh kapasitas organisasi NU ini, baik NU-nya sendiri maupun banom-banomnya, untuk terlibat di dalam program layanan keluarga. Ini adalah cara kita, akses kita masuk untuk menjangkau warga NU khususnya di bawah, tapi juga warga masyarakat yang lain. Jadi nanti kalau ini saya pesan kepada Satgas ya, bahwa nanti kalau untuk programnya itu enggak usah nanya-nanya yang ikut ini NU beneran apa enggak gitu loh. Pokoknya bikin kegiatan, siapa saja yang mau ikut, mari ikut. Ya. Nggak usah nanya NU apa enggak. Jangan terus, zaman Muhammadiyah kok ikut, enggak usah begitu. Apalagi kok Muhammadiyah, kafir pun boleh ikut. Gitu. Sudah, untuk semua orang. Ya. Karena khidmahnya Nahdlatul Ulama kepada masyarakat seluruhnya, sudah enggak usah pilih-pilih. Karena kita harus mengembangkan khidmah yang terbuka untuk semua orang. Ya karena nanti kan dimensinya banyak, ini punya dimensi dakwah dan lain sebagainya. Nah, tentu saja di masa depan
kita harus mampu mendesain sendiri kebijakannya, harus mampu mendesain sendiri bentuk-bentuk program, sasaran, target dan lain sebagainya. Ya. Tapi saat ini kita memang belum sampai pada kapasitas itu. Oleh karena itu sementara ini ya, dan ini menjadi awalan yang penting sekali karena ini akan membentuk pola hubungan kita dengan warga ke depan. Tapi sementara ini kita melaksanakan program ini dalam kerangka kerjasama dengan pemerintah. Kenapa dengan pemerintah? Karena pemerintah yang paling siap. Pemerintahnya sendiri sudah punya agenda, ada anggarannya, ada macam-macamnya. Kita tinggal minta kerjasama. Itu. Nah, alhamdulillah kebetulan Menteri Agamanya kok adiknya ketua umum jadi makanya yang paling duluan. Dan ini kita bukan soal kita tidak sembarangan dalam eksekusinya ini karena kita ikuti prosedur, kita bikin MOU dulu dengan kementerian ya. Kemudian kita kembangkan perjanjian kerjasama yang lebih detail sampai kepada pelaksanaan sejumlah program pemerintah ini melalui GKMNU. Ya. Nah, nanti kita juga punya kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, dengan Kementerian UKM, dengan Kementerian Pendidikan, dengan Kementerian Sosial, itu sudah ada semua. Memang program pemerintah semua. Dan semuanya sudah kita tinggal jalan karena budgetnya sudah ada, ini sudah model kegiatan sudah ada semua. Ya. Kita tinggal jalankan. Ya. Nah, Satgas ini apa fungsinya? Satgas ini fungsinya adalah mendukung pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya menjadi tanggung jawab dari struktur NU. Jadi GKMNU ini nanti yang tanggung jawab ya PW, PC, MBC, ranting yang tanggung jawab. Yang disuruh-suruh Satgas. Jadi ini seperti PBNU tanggung jawabnya PBNU semua, tapi yang disuruh jalan adalah Satgas. Satgas ini bagian nganter undangan, ya kan, bagian jemput fasilitator, bagian ngurusi pertanggungjawaban dan sebagainya nanti Satgas. Nah makanya Satgas ini tulang punggungnya adalah Banom-Banom, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu PPN ini tulang punggungnya Satgas. Ini nanti ya ini strategi yang kooperatif sebetulnya ini juga akan menjadi wahana untuk mengembangkan hubungan yang konstruktif antara NU dengan Banom-Banom supaya tidak ada keluhan lagi ke depan ini NU tidak nyambung dengan Banom. Nah sekarang ini kita jadikan skema dan ini harus jalan. Pokoknya agendanya ini harus jalan. Saya kemarin dapat laporan katanya ada PC yang sulit diajak bicara tinggal, saya bilang. Ada MBC yang sulit diajak bicara, tinggal dulu pokoknya. Kita jalan dulu. Itu, karena ada juga ya namanya orang banyak. Gitu. Ada yang curiga, ada yang tell me, ada yang lain-lain gitu. Tinggal dulu pokoknya jalan. Pokoknya ini harus jalan dan semuanya harus ikut to'an wakarhan. Udah. Kita tidak peduli pokoknya. Ya, karena ini penting untuk pengembangan khidmah Nahdlatul Ulama ke depan. Nah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kegigihan kerja. Selama ini teman-teman di Satgas dan teman-teman di jajaran PBNU yang mengelola proses GKMNU ini, penyelenggaraan GKMNU ini memang sudah bekerja banting tulang
Sampeyan bisa bayangkan mulai Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan kita selesaikan Satgas di 17.000 desa dalam waktu 4 bulan. Nah, mudah-mudahan ini semua bisa terlaksana dengan baik, bisa kita mapankan sebagai model keorganisasian kita. Dan mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, mudah-mudahan ini semua nanti bisa meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.